Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini nih teman-teman, saya ingin berbagi cerita kembali, khususnya untuk pembuatan pakan domba ya teman-teman. Jadi setelah beberapa kali saya gunakan pakan domba dari hijauan, silase dan lain-lain ya, saya mendapatkan kenyamanan di pakan kering ini nih teman-teman. Jadi pakan kering ini unsur seratnya saya pakai kulit gandum ya, kulit gandum dan tumpi jagung nih teman-teman. Kenapa saya nyaman menggunakan ini? Karena bahan-bahan ini ketersediaannya itu terjamin ya, tidak mengandalkan musim panen petani atau tidak mengandalkan musim kemarau atau musim penghujan dan lain-lain nih teman-teman. Jadi kalau kita mengandalkan dari petani, kadang-kadang kalau bukan musimnya kita sulit ya mendapatkan bahan-bahan pakan tersebut. Tapi kalau yang dari pabrik ini, pabrik itu kan setiap hari produksi ya, jadi tidak mungkin tidak ada bahan di sana. Jadi limbahnya kita manfaatkan atau saya manfaatkan untuk bahan ternak. Nah, untuk limbah yang saya pakai ini adalah tumpi jagung. Tumpi jagung ini ada butiran-butiran jagungnya nih teman-teman. Dimana jagung ini sangat baik ya untuk ternak kita. Jadi ketika kita beli limbahnya, tetapi kita juga dapat bonus jagungnya nih teman-teman. Walaupun memang kadarnya tidak banyak, tapi itu cukup ya untuk nutrisi di pakan ini. Selain tumpi jagung dan kulit gandum ya, jadi untuk karbohidratnya juga saya pakai limbah pabrik juga, yaitu dedak padi nih teman-teman. Kebetulan dedak padi ini kalau di tempat saya, karena daerah Indramayu ini adalah daerah penghasil padi ya, secara nasional itu nomor 1. Jadi dedak ini sangat banyak nih teman-teman, sehingga dari bahan-bahan yang lain mungkin dedak inilah yang paling murah nih teman-teman di tempat saya. Nah, walaupun murah ya, tetapi tetap saja penggunaan dalam ransum pakan ini tidak boleh berlebih ya, karena kita mempertimbangkan anti nutrisinya juga. Jadi kita proporsional pemberiannya. Yang penting ada variasi di unsur-unsur material bahan pakannya. Untuk pencampurannya nih teman-teman, memang kita masih manual ya, karena mixer belum punya ya, kita memang belum punya mixer, dan memang untuk mendatangkan mixer ini investasinya lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi kita masih mengandalkan manual seperti ini. Memang homogenitasnya kalau manual seperti ini itu kurang bagus lah ya, tapi kita memang berusaha untuk sehomogen mungkin. Kemudian material bahan pakan yang lainnya juga dari unsur protein, kita gunakan bungkil sawit dan ampas bir nih teman-teman. Jadi bungkil sawit maupun ampas bir ini juga bukan limbah pertanian ya, tapi ini limbah industri, limbah pabrik yang stoknya itu terjamin kapanpun kita butuhkan ini ada ya teman-teman. Jadi tidak mengandalkan musim panen petani, tidak mengandalkan musim kemarau atau musim hujan yang kadang-kadang itu terkendala buat kita sebagai peternak kecil yang belum bisa menstok bahan-bahan pakan secara banyak ya teman-teman. Jadi saya merasa lebih aman kalau kita memanfaatkan limbah industri, dan ini ada juga yang jualnya gitu. Jadi memang walaupun kita beli ya harganya lumayan ini, tapi aman untuk secara stok kita kapanpun butuhkan pasti ada nih teman-teman barangnya. Dan untuk ampas bir ini itu kondisinya itu nggak kering ya teman-teman, ini lembab, masih mempunyai kadar air yang lumayan tinggi. Jadi nggak apa-apa, karena memang lawannya ini unsur seratnya ini sangat kering, jadi itu akan menyerap airnya akan diserap oleh seratnya ya teman-teman. Untuk pencampurannya juga sama, kita masih manual seperti ini.
Ini hanya pada saat penaburan pertama saja nih teman-teman. Nantinya kita akan aduk agar homogenitasnya kita bisa baik nih teman-teman. Oh iya, untuk ampas bir ini memang ada dua jenis ya yang kita tahu, ada yang kasar, ada yang lembut nih teman-teman. Tapi kalau untuk domba, saya sarankan sebaiknya menggunakan yang kasar. Karena apa? Karena nggak tahu ya, domba lebih suka aja yang kasar gitu. Ini apa, limbah industri juga, bungkil sawit ya. Jadi memang bungkil sawit ini ada banyak varian juga. Ada limbahnya sawit ini kan, yang kita tahu kan bungkil sawit ya. Ternyata di bawahnya bungkil sawit itu tuh ada ampas sawit teman-teman. Jadi ampas sawit ini bedanya, dia itu orang Sumatera sebutnya tuh solid ya. Nah solid itu bukan bungkil sawit. Kalau bungkil sawit ini terbuat dari inti sawitnya nih teman-teman. Kalau solid atau ampas sawit, dia terbuat dari total semuanya ya, karena produk yang dihasilkannya pun beda. Kalau yang saya tahu, yang saya dengar nih ya dari pabrik-pabrik pengolahan sawit itu, kalau bungkil sawit itu produk yang dihasilkannya industrinya itu adalah pembuat alkohol nih teman-teman. Tapi kalau solid itu dia pembuat minyak ya, minyak sayur itu. Nah kemudian untuk unsur protein juga kita tambahkan, karena di tempat kita dekat dengan pabrik tahu nih teman-teman. Jadi ampas tahu mudah sekali didapat di sini. Walaupun memang ampas tahu ini harganya lumayan ya. Jadi tapi nggak apa-apa, untuk varian kita campurkan. Dan ampas tahu ini palatabilitasnya bagus nih teman-teman. Jadi tanpa dicampur apapun domba pasti suka, dan banyak juga pengaplikasiannya secara langsung. Tapi pengalaman saya, jika ampas tahu ini dikasihkan secara langsung itu tidak baik juga nih teman-teman untuk breeding ya. Karena yang saya pernah alamin itu, selain memang lumpuh ya, kadang-kadang karena mungkin kurang balance ya antara protein dan karbohidrat atau serat dan lain-lainnya. Kalau misalnya hanya dikasihkan ampas tahunya saja, itu yang pernah saya alami kurang bagus juga. Jadi tetap harus ada serat, harus ada karbohidrat dan mineral ya paling penting, dan vitamin-vitaminnya. Tetapi memang ampas tahu ini selain proteinnya tinggi, dia bisa meningkatkan palatabilitas dari pakan yang kita buat. Jadi domba itu ketika ada aroma ampas tahu, walaupun ada bahan pakan lain yang menurut si domba ini kurang suka, tapi karena ada aroma yang ampas tahu itu menjadi suka gitu teman-teman. Nah ini setelah semua bahan itu kita campurkan. Oh ya tadi tidak sempat divideokan juga, sebetulnya kita juga menggunakan mineralnya adalah garam dapur beriodium ya. Jadi kita pakai bukan garam krosok tapi garam yang beriodium, itu untuk menambah rasa saja ya teman-teman. Karena memang katanya domba itu lebih suka rasa asin dibandingkan dengan manis. Nah ini proses pengadukannya, dimana ya kita hanya bisa mengaduk-aduk seperti itu, walaupun tingkat homogenitasnya mungkin belum bisa dicapai dengan baik ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian ini kita berikan larutan probiotik ya. Kita pakai probiotik standar yang ada di pasaran, kemudian dicampurkan dengan, diaktifkan dulu dengan gula pasir, kemudian diaduk dengan air. Setelah beberapa menit kita campurkan, ditambahkan airnya diperbanyak, dan kita campurkan dengan tetes tebu ya teman-teman. Jadi energinya memang kita butuhkan dan kita ambil dari tetes tebu tersebut. Walaupun memang beberapa orang tidak menyarankan menggunakan tetes tebu, tetapi saya nggak tahu ya kenapa, menurut saya lebih
lebih suka aja si dombanya itu ketika tetes tebu itu ditambahkan. Nah, setelah tadi dikumpulkan menjadi seperti digunungkan gitu ya, kita semprotkan atau kita curahkan larutan probiotik, kemudian kita coba lebarkan lagi tumpukan bahan pakan tadi agar satu untuk mengaduk dari beberapa bahan tadi, dan yang paling penting adalah agar larutan dari probiotik tadi kita bisa menyerap ke bahan-bahan yang lainnya. Nanti ini tidak sekali ya teman-teman, jadi setelah kita lebarkan, kita ampar kembali, kemudian nanti akan disiram lagi larutan probiotiknya. Untuk takarannya nih teman-teman, kita juga berpatokan kepada fermentasi itu kan kadar airnya harus 25-30% nih teman-teman. Jadi kelembabannya itu ya antara itulah. Jadi nanti kita agak lembab-lembab gitu baru kita masukin ke drum ya. Nah, dari semua proses tadi, proses inilah yang menurut kita agak lumayan menguras tenaga nih teman-teman, karena memang pengadukan secara manual ini butuh tenaga yang banyak, kemudian kerja keras lah intinya begitu. Nah, kalau tadi garam dapur sudah ditaburkan di atas, kemudian setelah diamparkan lagi kita taburkan lagi garam dapurnya supaya lebih merata saja sih sebetulnya. Kita tidak satu kali gitu, enggak, jadi beberapa kali kita taburkan supaya harapannya sih lebih merata gitu teman-teman. Oh iya, untuk garam dapur ini dalam 1 ton itu saya biasa pakai 1,5 kilo garam dapur per 1 ton pakan jadinya nanti, kira-kira seperti itu. Untuk banyaknya serat, karbohidrat dan protein itu kita beberapa acuan ya. Kalau sekarang itu karena banyakan domba kita sedang bunting besar, lumayan besar, dan ada juga yang menyusui, maka protein kita lebih ditinggikan nih teman-teman. Dan kalau misalnya domba kita agak kurus, kurang daging, maka karbohidratnya yang biasanya kita tinggikan. Tapi kalau lagi standar kita biasanya pakai 60 serat, 20 nya protein dan 20 nya karbohidrat, 20% ya maksudnya. Itu kalau standar. Tapi kalau yang sekarang kita gunakan proteinnya 30%, karbohidratnya 20%, kemudian seratnya 50% nih teman-teman. Harapannya apa? Harapannya pembentukan ambing susu, kemudian air susu yang sedang laktasi itu bisa dibantu untuk produksi susunya ya teman-teman, supaya cempe-cempenya itu sehat-sehat. Karena apa? Memang cempe-cempe itu hanya makan dari air susu ya. Jadi untuk cempe-cempe yang baru dilahirkan itu dia hanya mengandalkan air susu, walaupun dia mengunyah-ngunyah makanan, dia belum ditelan nih teman-teman. Jadi masih mengandalkan air susu yang harus kita siapkan dengan cara menambahkan nutrisi yang cukup untuk pakan-pakannya, untuk indukannya. Ini kita masih melihat-lihat ya. Jadi memang memastikan kembali campuran-campuran dari semua bahan-bahan tadi yang kita masukkan itu sudah merata atau belum. Itu kita bisa lihat ya, di situ tumpi jagungnya, kulit gandumnya itu masih kadang ada biji-biji gandum, dan biji-biji jagungnya juga masih terlihat lumayan banyak ya. Setelah serat dan karbohidrat, protein, mineral semua tercampur rata seperti biasa, kita masukkan ke dalam wadah penyimpanan ya yang kedap udara, dan dipadatkan juga, kemudian disimpan selama 21 hari dulu nih teman-teman, supaya fermentasinya itu lebih maksimal. Dan mungkin itu saja nih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.